Perangkat keras hardware komputer. Pada perangkat keras untuk komputer itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yaitu hardware ya. Hardware sebagai input, yaitu apa saja? Keyboard, mouse, scanner, mikrofon, kamera, dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya yaitu hardware sebagai output, yaitu printer, monitor, speaker. Kemudian yang ketiga yaitu hardware sebagai pengolah atau proses data, yaitu CPU ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual ya. Jadi dia akan menampilkan gambar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, inci merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor. Sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Contoh, ada sebuah layar monitor 17 inci ya, diagonalnya ya ukurannya. Kemudian dia memiliki resolusi 1024 x 768. Nah, itu tulisannya ya. Standar pada monitor itu tulisan seperti itu ya. Kemudian ini adalah bentuk fisik dari monitor. Jadi itu ada diagonalnya ukuran 17 in, kemudian resolusi 1024 x 768 ya. Nah, ini adalah bentuk monitor yang model lama, yaitu model tabung ya. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis monitor. Tentu monitor itu nggak cuma satu ya, tapi jenisnya ada banyak modelnya ya. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu monitor CRT ya. CRT singkatan dari cathode ray tube ya. Merupakan jenis monitor tabung ya. Jadi ini bentuk monitor tabung ya. Monitor CRT ini tersusun dari tabung vakum yang berisi sumber elektron ya. Layar monitor yang digunakan bisa menggunakan layar cembung dan juga layar datar ya. Ini adalah contoh bentuk dari monitor tabung atau monitor CRT ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua itu monitor LCD ya, liquid crystal display ya. Layar monitor LCD menggunakan teknologi kristal air pada layar monitornya untuk membuat grafis di monitor. Nah, cahaya yang dikeluarkan monitor LCD ini berasal dari susunan kristal air dengan jumlah yang sangat banyak dari lampu neon yang berwarna putih ya. Lalu tentunya ada kelebihannya ya dibandingkan dengan monitor tabung. Apa saja kelebihannya? Kelebihan jika kamu menggunakan layar LCD ini pun memiliki tingkat radiasi yang tidak terlalu tinggi ya, sehingga membuat mata tidak mudah lelah ya. Dan yang berikutnya, keuntungannya itu listrik yang digunakan pun tidak terlalu besar ya. Dan kualitas dari grafisnya pun lebih jernih dan juga jelas dibandingkan layar monitor CRT atau monitor tabung ya. Ini adalah contoh bentuk ya layar monitor LCD. Kemudian yang ketiga kita akan bahas monitor PDP ya, plasma display panel ya. Adalah gabungan dari monitor tabung atau CRT ya dan LCD ya, sehingga menghasilkan sudut pandang yang lebar meskipun layar yang digunakan tipis ya. Kelebihannya, grafis yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan LCD ataupun CRT ya. Kelemahannya, dengan seiringnya waktu, kecerahan pada layar monitor plasma ini pun bisa berkurang dan daya konsumsi listrik yang dibutuhkan pun cukup banyak. Nah, ini adalah bentuk dari monitor PDP ya, plasma display panel ya. Kemudian yang keempat yaitu kita akan bahas monitor LED ya, light emitting diode ya. Adalah pengembangan dari layar LCD ya.
Tentu saja, dan layar LED ini pun lebih tipis dibandingkan dengan monitor LCD dan juga memiliki fitur-fitur unggulan ya. Ada kelebihannya yang didukung dengan teknologi touchscreen ataupun teknologi pada televisi digital ya. Menggunakan layar monitor LED sebagai perangkat keras komputer pun bisa menghemat konsumsi daya listrik. Jadi ini daya listriknya sangat rendah ya, dan juga tingkat radiasi yang rendah. Kekurangannya, nah untuk kekurangannya nih, harga dari layar monitor LED lebih mahal dibandingkan dengan monitor lainnya. Nah ini adalah contoh bentuk dari monitor LED. Oke, untuk perangkat keras komputer lainnya kita akan bahas mengenai keyboard komputer ya. Tentunya kita bahas ini adalah keyboard komputer, bukan keyboard musik ya, beda ya. Adalah bagian dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan huruf tanda baca, angka, dan perintah lainnya ke dalam komputer ya. Kemudian jenis sambungannya keyboard itu apa saja? Yuk. Yang pertama adalah lewat USB ya, Universal Serial Bus ya. Kemudian yang kedua PS2 ya. PS itu singkatan dari Personal System, bukan PlayStation ya, bukan, tapi Personal System ya. Kemudian yang ketiga lewat wireless ya, tentu tanpa kabel ya. Kalau wireless itu artinya tanpa kabel. Yang keempat yaitu virtual. Oke, ini adalah bentuk dari dari keyboard ya, keyboard komputer menggunakan secara fisik ya. Dan yang satunya, yang kedua ini adalah virtual ya. Biasa sekarang ini ada di Android ya, atau tablet ya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas pada perangkat keras komputer yaitu CPU ya. Central Processing Unit ya, adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan ya. Fungsinya apa saja nih? Central Processing Unit itu fungsinya mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram dan menulis data. Secara singkatnya yaitu memproses dan mengolah data. Ini adalah bentuk fisik dari CPU ya. Nah. Oke, kita akan lanjut mengenai mouse komputer ya. Adalah pendukung komputer atau hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor ya atau pointer, menjalankan program, dan memilih objek ya. Jenis sambungan yang digunakan yaitu USB, PS2, dan wireless ya. Ini adalah bentuk dari mouse wireless, dan yang ini menggunakan kabel ya, dengan sambungan USB ya, contohnya. Kemudian yang berikutnya yaitu hardware printer ya, singkatannya nggak singkatan ya, artinya pencetak ya. Adalah alat untuk mencetak huruf, tanda baca, gambar, grafik dari komputer. Jadi ini dia mencetak ke media kertas ya tentunya. Jenis sambungan yaitu USB dan wireless. Ini adalah bentuk dari printer ya. Dan ini ada juga yang besar ya, lengkap, bisa fotokopi dan segala macamnya ya. Oke, kita akan bahas lagi tentunya yaitu speaker ya. Adalah alat yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Tentunya pada komputer kita pasti akan sering nonton, main game, dan segala macamnya. Jika tidak ada suara maka tidak menyenangkan ya. Nah, fungsi speaker yaitu mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara ya. Nah, jenis sambungannya yaitu kabel audio dan wireless Bluetooth ya. Yang model sekarang ini ya, modelnya pakai Bluetooth ya. Modelnya itu bisa seperti headset, headphone, atau speaker aktif ya. Ini contoh seperti headset ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah yang model speaker aktif menggunakan powernya USB, tentunya dengan tambahan kabel audio ya. Nah, ini yang model Bluetooth yang wireless tadi ya. Oke.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenai hardware yang berikutnya, itu mikrofon ya. Adalah alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal suara menjadi listrik ya. Nah, jenis sambungan yang digunakan yaitu kabel audio, wireless atau Bluetooth ya sifatnya. Nah, ini contohnya mic yang ada di headset ya. Ini contoh yang hitam bundar ini. Kemudian atau mic yang besar ya, contohnya seperti ini. Jadi bisa dikoneksikan di komputer gitu ya, untuk merekam biasanya ya, atau video calling ya, ada macam-macam lah. Nah, ini adalah wireless yang Bluetooth ya. Mic maksud saya, mic sifatnya menggunakan Bluetooth. Oke, kita lanjut ke hardware yang berikutnya yaitu scanner ya. Adalah salah satu perangkat input komputer yang berfungsi untuk menduplikat objek seperti fotokopi ke dalam bentuk digital ya. Nah, jenis penghubungnya yang paling sering digunakan adalah kabel USB, dan mungkin teknologi yang sekarang bisa menggunakan sistem wireless ya. Jenis-jenis scanner ya, itu ada flatbed scanner, print scan, copy scanner, handy scanner. Nah, ini adalah contoh dari flatbed ya. Kemudian ini adalah print scan copy scanner, dan ini adalah yang membaca barcode ya, handy scanner ya. Kemudian yang berikutnya yaitu modem ya. Tentu kita sudah bahas ya semua mengenai hardware, dan kalau tidak ada akses internet repot ya. Nah, ini modem ini fungsinya untuk mengakses internet ya. Jadi secara penjelasannya seperti ini ya. Jadi modem itu berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator adalah bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa, carrier ya, dan siap untuk dikirimkan. Kemudian fungsi dari demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem adalah alat komunikasi dua arah ya. Jadi alat untuk koneksi komputer satu ke komputer lain ya. Tentunya itu harus menggunakan sistem modem ya. Fungsi modem adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog, atau sebaliknya, untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Jadi kalau tidak ada modem ya, kita memiliki komputer, itu kita bisa pakai komputer tapi tidak bisa mengakses internet ya. Bagaimana caranya agar bisa mengakses internet atau saling bertukar data dengan komputer yang lain? Harus adanya alat modem ya. Tentunya modem itu ada banyak ya, ada dua ya jenisnya. Yang pertama, modem eksternal ya, adalah modem yang ditempatkan di luar perangkat utama CPU ya. Jadi di luar perangkat komputer ya. Modem ini terpisah dari PC dan dihubungkan melalui kabel LAN dan kabel USB, tergantung tipe modemnya ya. LAN itu singkatan dari Local Area Network ya. Modem internal adalah perangkat jaringan yang terdapat pada papan ekspansi ya, atau bahasa Inggrisnya expansion board, yang dihubungkan ke motherboard. Jadi pada dalam CPU itu sudah memiliki modem ya, seperti laptop ya contohnya, itu bisa WiFi atau Android, ini juga termasuk komputer ya. Jadi mini komputer, jadinya ada modemnya juga di dalam, sudah lengkap ya. Nah, ini adalah contoh dari modem ya, modem internal. Nah, ini adalah bentuk modem internal juga. Kemudian yang terakhir adalah yang paling kanannya adalah modem eksternal ya. Jadi ini tidak di dalam PC tapi di luar PC ya, atau di luar CPU ya. Nah, kalau yang ini menggunakan sistem USB ya, seperti modem-modem zaman sekarang ya.
Kalau yang gambar yang tadi sebelumnya itu menggunakan kabelan atau wireless lah ya, bisa juga ya wifi gitu ya. Oke, mengenai hardware komputer sekian dulu. Silahkan berikan komentar jika ada yang ingin tanyakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, dan Tuhan memberkati.